Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Laila Anggraini Harahap dan kedua teman saya Intiqomah dan Ananda Nurmariska. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tragedi Bhopal tahun 1984, mulai dari kronologi dengan kasus sampai etika bisnis dalam kasus. Selamat mendengarkan ya teman-teman semua. Tragedi Bhopal ini merupakan kasus sebuah pabrik dari perusahaan Union Carbide Corporation. Union Carbide Corporation merupakan kelompok bisnis kimia yang berasal dari Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1917. Union Carbide Corporation ini berfokus pada produksi zat kimia seperti pestisida dan herbisida. Union Carbide Corporation di Amerika Serikat bermarkas di Danbury, Connecticut. Jadi Union Carbide Corporation ini mendirikan pabrik pestisida yaitu Union Carbide India Limited yang didirikan pada tahun 1969 di Bhopal, Madhya Pradesh, India, dengan fokus memproduksi pestisida berbasis karbaril yang mengandung metil isocyanat atau MIC. Tragedi Bhopal merupakan salah satu bencana terburuk di dunia industri yang pernah dikenal sebagai tragedi gas Bhopal. Terjadi di sebuah pabrik pestisida Union Carbide di kota Bhopal, India pada tanggal 3 Desember 1984. Pabrik tersebut mengeluarkan gas beracun MIC dan berbagai jenis racun yang lain. Gas MIC ini merupakan gas yang 500 kali lebih beracun dari cyanida, sehingga mengakibatkan lebih dari 500.000 orang terkena gas beracun tersebut. Sebenarnya sebelum tragedi Bhopal pada tahun 1984 terjadi, sebelum-sebelumnya juga sering terjadi kebocoran di pabrik tersebut. Sekarang kita masuk pada timeline kejadiannya. Di tahun 1976, terdapat 2 serikat pekerja lokal mengeluhkan polusi di dalam pabrik. Tahun 1981, seorang pekerja secara tidak sengaja terciprat fosgen saat ia sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan pipa-pipa pabrik. Karena panik, ia akhirnya melepaskan masker gas dan menghirup sejumlah besar gas fosgen yang beracun, sehingga menyebabkan kematiannya hanya dalam waktu 72 jam kemudian. Tahun 1982, terjadi sebuah kebocoran fosgen yang memaparkan 24 pekerja, yang akhirnya semuanya dirawat di rumah sakit. Tidak ada pekerja yang diperintahkan untuk mengenakan masker pelindung. Lalu pada Februari 1982, terjadi lagi kebocoran pada MIC yang mempengaruhi 18 pekerja. Agustus 1982, seorang insinyur kimia melakukan kontak dengan MIC cair yang mengakibatkan luka bakar lebih dari 30% tubuhnya. Pada Oktober 1982, terdapat kebocoran MIC lagi. Dalam upaya untuk menghentikan kebocoran, supervisor MIC menderita luka bakar kimia parah dan 2 pekerja lainnya terpapar gas. Selanjutnya yaitu pada tahun 1983 terdapat kebocoran MIC, klorin, menometilamina, fosgen, dan karbon tetraklorida. Puncaknya yaitu pada tahun 1984 bulan Desember, sebagian besar sistem keselamatan terkait MIC pada pabrik tersebut tidak berfungsi dan banyak katup serta saluran dalam kondisi buruk. Pada sore hari 2 Desember 1984, air telah diyakini masuk ke dalam sebuah pipa dan masuk ke tangki E610 yang mencoba untuk melepas sumbatannya yang berisi 42 ton MIC. Masuknya air tersebut menyebabkan tekanan dalam tangki E610 yang pada awalnya normal pada pukul 22.30 telah meningkat 5 kali lipat hingga 10 PSI pada pukul 23. Lalu, pada pukul 23.30, pekerja di area MIC merasakan efek paparan ringan terhadap gas MIC dan mulai mencari kebocoran. Lalu ditemukan satu pada pukul 23.45 dan dilaporkan kepada penyelia MIC yang bertugas. Pada pukul 00.40,
Reaksi dalam tangki E610 mencapai kondisi kritis pada kecepatan yang mengkhawatirkan. Suhu di dalam tangki tidak sesuai skala, melebihi batas yang ditentukan, yaitu 25 derajat Celcius, dan tekanan tangki menunjukkan pada 40 PSI. Seorang karyawan menyaksikan lempengan beton di atas tangki E610 retak saat katup bantuan darurat terbuka dan tekanan di dalam tangki tersebut meningkat hingga 55 PSI. Sekitar 30 metrik ton MIC keluar dari tangki ke atmosfer dalam 45 menit hingga 60 menit. Kebocoran ini meningkat menjadi 40 metrik ton dalam waktu 2 jam. Gas-gas tersebut akhirnya tertiup ke arah tenggara Bhopal. Ya, selanjutnya setelah kejadian, pabrik ditutup untuk orang luar oleh pemerintah India. Andresen dijadikan tahanan rumah dan didesak oleh pemerintah India untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam. Pemakaman massal dan kremasi dilakukan. Pohon-pohon di sekitarannya menjadi tandus dan banyak bangkai hewan, sekitar 2.000 hewan. Persediaan makanan menjadi langka. Pemerintah India juga mengesahkan undang-undang bencana kebocoran gas Bhopal yang memberikan hak pemerintah untuk mewakili semua korban, baik di India maupun tidak. Dibangunnya rumah sakit dan pusat penelitian Memorial Bhopal diresmikan pada tahun 1998 dan wajib memberikan perawatan gratis bagi para penyintas selama 8 tahun. Selanjutnya, tindakan hukum yang dilakukan 11 Desember 1984, penyediaan dana $2 juta untuk bantuan darurat bencana. Maret 1985, pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Bencana Kebocoran Gas Bhopal. 17 April 1985, Hakim Pengadilan Distrik Federal John V. Kennan mengharuskan Union Carbide menyediakan antara $5 juta dan $10 juta untuk segera membantu korban yang terluka. Agustus 1987, Union Carbide menambah $4,6 juta dalam penyediaan bantuan kemanusiaan. Februari 1989, Union Carbide setuju untuk membayar $470 juta untuk kerusakan yang disebabkan oleh bencana Bhopal. Dan Oktober 1991, pengadilan memerintahkan pemerintah India untuk membeli polis asuransi kesehatan kelompok untuk melindungi 100.000 orang yang mungkin kemudian mengalami gejala-gejala. Mereka juga meminta UCC dan anak perusahaan UCL secara sukarela untuk mendanai sebuah rumah sakit di Bhopal dengan perkiraan $17 juta untuk secara khusus merawat para korban. Masih di tahun 1991, Andresen atau CEO menjadi terdakwa pembunuhan dan dipenjara maksimal 10 tahun. Pada tahun 2004, Mahkamah Agung India memerintahkan pemerintah India untuk memberikan sisa dana penyelesaian kepada para korban. September 2006, Komisi Kesejahteraan untuk Korban Gas Bhopal mengumumkan bahwa semua klaim kompensasi asli dan petisi yang direvisi telah diselesaikan. Berikut adalah efek jangka panjang yang terjadi. Yang pertama, kesehatan. Sekitar 520.000 populasi terkena gas, dan 200.000 diantaranya berusia di bawah 15 tahun. 3.000 diantaranya adalah wanita hamil. Jumlah resmi kematian langsung mencapai 2.259 jiwa. Pada tahun 1991, 3.928 kematian telah disertifikasi secara resmi. Pada tahun 2014, diperkirakan 120.000 hingga 150.000 korban masih berjuang dengan kondisi medis yang serius. Selanjutnya ada layanan kesehatan. Pemerintah India berfokus pada peningkatan layanan berbasis rumah sakit untuk korban gas sehingga rumah sakit dibangun setelah bencana. Lalu, UCL membiayai rumah sakit dengan kapasitas 500 tempat tidur untuk perawatan medis para korban. Pada tahun 1998, diresmikanlah pembangunan rumah sakit dan pusat penelitian Memorial Bhopal. Untuk pemulihan lingkungan, pada tahun 1986, pipa, drum, dan tangki perusahaan tersebut dijual. Pada tahun 1982, sumur tabung di sekitar pabrik UCL ditinggalkan. Dan pada tahun 1989, laboratorium UCC mengungkapkan bahwa sampel tanah dan air yang dikumpulkan dari dekat pabrik dan di dalam pabrik tersebut beracun untuk ikan. Selanjutnya mengenai analisis kasus tragedi Bhopal 1984. Union Carbide tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, sehingga
Perusahaan ini dituduh melakukan pemotongan biaya dan kurang memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Union Carbide juga kurang memperhatikan kondisi peralatan pabrik. Misalnya, unit pendingin yang seharusnya diaktifkan secara otomatis untuk menetralisir kimia telah dinonaktifkan. Union Carbide gagal memberikan pelatihan dan mengawasi karyawan di India dalam melaksanakan prosedur keselamatan yang dilakukan di pabrik Amerika Serikat. Question about case. Pertanyaan pertama. Apa sih masalah etika yang diangkat oleh kasus ini? Kelalaian yang terjadi menyebabkan Warren M. Anderson selaku ketua dewan di perusahaan Union Carbide dipenjarakan oleh pemerintah India atas tuduhan kelalaian dan liabilitas kriminal perusahaan yang terbagi menjadi 3 isu. Yang pertama, ada isu keselamatan kerja. Fasilitas untuk keselamatan kerja di Carbide kurang baik, disebabkan karena gas bahan zat-zat kimia sangat berbahaya, dan teknologi yang digunakan sudah tidak layak pakai, seperti berkarat, sampai tidak berfungsi dengan baik, tetapi masih saja tetap digunakan, dan tidak peduli dengan keselamatan para pekerja. Yang kedua, ada isu lingkungan, atau pencemaran udara. Bahan zat-zat kimia yang berada di dalam pabrik ini beragam, dan bila beberapa zat tercampur, maka akan terjadi reaksi yang dapat membahayakan saluran pernafasan, karena zat yang ada di dalam pabrik ini merupakan bahan beracun bagi manusia. Dengan kelalaian pada pengoperasionalnya dan fasilitas untuk keamanan yang kurang memadai dan tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, ada isu hak asasi manusia. Pihak Carbide melakukan negosiasi dengan pejabat pemerintah India yang ditolak karena tidak memadainya sejumlah uang sebagai kompensasi atas kematian 2.000 orang dan 200.000 orang lainnya yang cedera, yang tuntutannya bernilai lebih dari 35 miliar dolar, tetapi hanya dilaporkan sebesar 200 juta dolar, sehingga saham perusahaan merosot. Pertanyaan kedua, apakah doktrin hukum perseroan terbatas berlaku untuk melindungi para pemegang saham Union Carbide Corporation Amerika Serikat? Berlaku, tetapi belum diterapkan di Carbide dikarenakan hutang perusahaan yang masih sangat besar, sebesar 1 miliar dolar, yang menyebabkan para pemegang saham mengalami kerugian. Namun, pemegang saham tidak sepenuhnya dilindungi oleh doktrin hukum perseroan terbatas, dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas kematian dan luka-luka yang terjadi karena kebocoran. Pertanyaan ketiga, apakah operasional di India yang sedang diawasi oleh para manajer Union Carbide Corporation itu sesuai secara hukum atau moral, ataupun standar-standar yang etis? Jawabannya tidak. Operasional di India yang diawasi manajer Union Carbide Corporation tidak memperhatikan standar hukum, moral, ataupun etika, karena perusahaan tersebut belum memenuhi standar hukum dan etika yang telah ditetapkan oleh perusahaan pusat. Hal ini terbukti dengan menyimpan MIC dalam jumlah yang lebih besar dari yang direkomendasikan, dan perusahaan telah mematikan pendingin di sekitar bahan kimia. Kesimpulannya adalah, pemilik bisnis tidak bertanggung jawab karena semua dilakukan hanya demi keuntungan tanpa memperdulikan kesejahteraan dan keamanan banyak orang, sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan pabrik tersebut meledak dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sekian presentasi kami mengenai kasus tragedi Bhopal, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan, Tetap di rumah aja. And stay safe teman-teman. Wassalamualaikum.